Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman seluruh Nusantara, selamat bertemu dengan kami, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat siang, halo Indonesia. Di tengah-tengah kita sudah hadir Sutarji Kalsumbari Indonesia. Siapa lagi? Sahabat kita, Profesor Sumiyadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya mendengar kabar bahwa program pendidikan bahasa Indonesia sudah terakreditasi nasional dan internasional. Alhamdulillah. Boleh bercerita tentang keunggulan, peluang untuk sekolah ke luar negeri, peluang bekerja, peluang kelulusan. Ya, Prof. Isah, tentu banyak ya peluang itu ya, terlebih-lebih kalau kita sudah mendapatkan predikat akreditasi unggul baik secara nasional maupun secara internasional. Tidak hanya untuk melanjutkan studi, tapi juga untuk melamar pekerjaan. Ya, biasanya persyaratan awal itu ditanya ya, akreditasi tempat kita kuliah ya. Dan alhamdulillah ya, alumni kita bisa bangga ya, bahwa mereka mendapatkan akreditasi ataupun juga unggul baik nasional ataupun internasional. Apabila mereka akan berlanjut ke studi misalnya ke jenjang selanjutnya S2 ataupun S3, itu sangat terbuka dan beasiswa insya Allah akan mereka dapatkan. Oh ya, salah satu syarat beasiswa itu program studi asal harus A. Dan untung kita sudah unggul ya, Prof ya? Ya, betul. Baik, kira-kira bisa ikut program MBKM apa saja, Prof? Ya, kalau MBKM itu kan programnya tidak berkaitan dengan beasiswa ya, tapi itu kaitannya dengan kita berupaya untuk menyukseskan program pemerintah ya, khususnya Kemendikbudristek yang berkaitan dengan Kampus Merdeka. Dan kita siap untuk melakukan itu. Ya, ada kampus mengajar, ya. Dapat 50% SPP, potongan SPP ya, Prof ya. Ya, ada magang, ada MSIB, ya magang. MSIB yang magang independen yang bersertifikat. Oh, yang bersertifikat. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada PMM. Ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Iya, baik. Boleh ke luar negeri? Pertukaran belajarnya? Oh, bisa sekali. Bisa ya. sekali. Ini tantangan atau biaya juga dari challenge mana? Bagi mahasiswa. Dari pribadi, dari pemerintah? Kalau mahasiswa itu lulus ya, ISMA, dia akan mendapatkan semacam beasiswa dari pemerintah. Bisa jalan-jalan, ya. Bisa belajar juga, bisa dapat uang juga dari pendidikan bahasa Indonesia mengajar di luar negeri. Oh ya, ada bidang kajian sastra, kemudian apa lagi ya, Prof? Ya, kajian sastra, ya, kemudian juga kajian bahasa, tentu saja keterampilan berbahasa, BIPA itu sudah kita siapkan. Oh, begitu. Jadi ada BIPA. Kalau sudah jadi sarjana, kemudian ke luar negeri mengajarkan bahasa Indonesia begitu untuk penutur asing. Ya. Kemudian untuk bidang kajian sastra bagaimana? Ya. Kerjasama dengan mana saja ya, Prof? Katanya sudah menyebar kemana-mana tuh. Jadi kajian sastra itu tidak hanya kita melakukan kajian atau penelitian sastra ya, sebagai kajian yang bersifat akademik, tapi sastra dalam pemahaman bahwa kita mencoba untuk menjadikan sastra itu seperti udara, ya, dalam arti karya sastra itu bisa dipergelarkan, karya sastra itu juga bisa dijadikan sebagai alat healing, atau juga karya sastra bahkan bisa menjadi penyelesaian studi. Ini yang menarik ya, yang kami kembangkan. Ya. Maksudnya penyelesaian studi itu bukan berarti bahwa kalau masih yang punya novel kemudian dia minta untuk disahkan ya, menjadi alumni, bukan seperti itu. Tapi novel, kumpulan puisi, ataupun juga naskah drama, ataupun juga pergelaran drama atau monolog, ataupun juga film pendek yang mereka buat itu berdasarkan perencanaan atau proposal yang matang, kemudian ada pembimbingnya, kemudian tetap ada pelaporannya. Jadi quality assurance yang berkaitan penelitian tetap ada, dan di luar negeri itu diwadahi oleh Art-Based Research atau Art-Based Educational Research. Ya, ya, jadi sama saja mereka seperti menyusun skripsi,
tapi titik berat mereka itu karya kreatifnya, ya. Karya ilmiahnya tetap ada. Gitu. Assalamualaikum. Jadi sebagai sandaran mereka pada saat mereka menyusun karya sastra. Wah, luar biasa. Karya sastra, karya-karya kreatif lainnya dapat diakui sebagai karya ilmiah sepanjang ada proposal, pembimbingan, pelaporan untuk menjadi percepatan dalam kelulusan. Ya. Jadi tidak harus 4 tahun, boleh 3 tahun. Boleh? Ya, kami telah membuktikan ya. Jadi tidak hanya yang menyelesaikan studi dengan riset sastra, tapi juga dengan riset yang lain, ya riset yang berkaitan dengan linguistik ataupun juga riset yang berkaitan dengan jurnalistik. Kemarin itu kami telah membuktikan mereka bisa selesai dalam waktu 7 semester. 3,5 tahun, ya. Wow. Dan itu bisa tanpa kita katakanlah mengganggu ya kurikulum yang sedang berlaku atau sedang berjalan. Baik, jadi ada beasiswa kalau sudah percepatan lulus, kemudian ada beasiswa untuk ke S2 juga ya, bantuan dari UPI ada ya? Iya, insya Allah. Wow, insya Allah beasiswa itu banyak ya. Tinggal kreativitas mahasiswa ya untuk mencoba mencari peluang itu. Wah, banyak sekali prestasi dan kreasi program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebenarnya sudah berapa lama usia program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu, Prof? Wah, kalau ditanya usia, ini usianya itu seumur UPI atau IKIP Bandung. Wah, ya. Bumi Siliwangi. Bahkan lebih, iya. Isola. Ya. Jadi pada tahun 1954 itu muncul PTPG, ya perguruan tinggi pendidikan guru. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah ada, kemudian terus berkembang. Dan tahun 1999 yaitu kita diberi kewenangan ya untuk memperluas program studi, jadi tidak hanya pendidikan tapi juga ada non kependidikan. Orang menyebutnya itu prodi murni. Nah, setelah itu ada Prodidik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian ada Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada saat itulah orang atau juga calon mahasiswa yang mendaftar ke UPI tidak hanya disiapkan untuk menjadi guru, tapi juga disiapkan untuk menjadi peneliti, ya, ataupun juga menjadi pakar di bidang bahasa ataupun juga bidang-bidang lain yang relevan. Dan tahun 2014 itu lebih tampaknya luas lagi, ya. Mengapa? Karena setelah BHMN ini luar biasa program-program yang kita tawarkan. Gitu. Selain itu kita juga dapat berupaya untuk mengembangkan diri kita, ya tidak berharap hanya mendapatkan dana dari pemerintah, tapi juga kita melakukan berbagai penelitian atau juga kerjasama ya dengan stakeholder yang lain. Baik. Masalah kerjasama kira-kira dengan mana saja, Prof? Kerjasama yang sudah diselenggarakan bersama Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, program kerjasama yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian, ataupun juga perkuliahan itu sering kita lakukan. Ya. Baru-baru ini ya kita melakukan program kerjasama dan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian sastra, ya pengabdian sastra itu se-Asia Tenggara. Wow. Ya. Pak Dr. Rudi Nugroho, ya beliau mempunyai ide itu, ya untuk prodi-prodi yang sejenis ataupun juga yang memiliki kepiawaian di bidang seni, khususnya sastra, kemudian aliwahananya ataupun juga pergelarannya, itu mereka menampilkan ya kreativitas mereka, ya. Tidak hanya dengan luar negeri tapi juga kampus-kampus atau juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ya.
kalau Malaysia itu sudah pasti ya, kemudian juga Brunei ataupun juga di Thailand mereka siap untuk bergabung dengan kita. Vietnam juga ya, Ya, Prof ya. dan itu insya Allah kita laksanakan tiap tahun. Tiap tahun ya selalu ada ya pertemuan dalam menulis artikel, Betul, menulis betul. penelitian, Ya, seminar. betul. Kemarin sudah dari Flinders University juga ya yang di Australia. Bagaimana, Prof? Oh iya, ya. Jadi kita juga menjadikan salah seorang dari dosen kita ya menjadi duta ya ke Flinders University, yaitu Pak Eka. Pak Eka ya, Prof ya. Dan insya Allah itu dengan pengalaman Pak Eka seperti itu, kemudian kita juga berupaya untuk mempersiapkan dosen-dosen yang lain sehingga bisa bekerja sama ataupun juga mengajar di luar negeri, tidak hanya di Australia, mungkin juga di tempat lain ya, apakah itu di pernah Inggris yang ataupun di juga di London ya. tempat lain. Iya, itu juga ada. Iya. Yang sudah ke sana siapa, Prof? Selama berapa bulan di sana? Ya, itu di antaranya Ibu Suci Sundusia, ya, itu, beliau pernah mengajar di sana mengajar ya, Prof? di sana. Ya. Iya. Kemudian juga kerjasama dengan Cina ya, Korea begitu ya. Iya, Vietnam. ya, banyak yang sudah kita lakukan. Ya. Kita juga mencoba untuk melakukan kerjasama dalam hal penulisan karya ilmiah yang bereputasi. Iya, iya. Beberapa artikel sudah ditulis dengan mereka ya, Betul, dengan betul, orang-orang iya. dari dosen luar negeri dari Universitas Malaysia Utara ya, Prof ya. Kemudian Iya, dari mana lagi, Prof? Dari kebangsaan ya, Prof ya? Ya, Universitas Kebangsaan nggak ada. Iya, iya, iya. Baik. Nah, Prof, bagaimana sebenarnya proses pembelajaran sampai menghasilkan alumni yang luar biasa? Ada yang jadi penyair, peneliti, pendidik, bahkan tim kreator RCTI, Antv, Indosiar, kemudian juga apa tuh Metro TV, katanya itu dari bahasa Indonesia, jadi bintang film juga. Itu bagaimana sebenarnya, Prof? Ya, mungkin karena iklim akademik ya, jadi lingkungan juga berpengaruh. Ya. Jadi mereka itu tidak hanya bergiat dalam kuliah, tapi juga ada kegiatan lain, apakah itu himpunan mahasiswa, apakah itu unit kegiatan, ya, yang memungkinkan mereka itu berdiskusi ataupun juga mereka senantiasa berbagi ide. Ya. Ada mata kuliah juga yang berkaitan dengan sastra, misalnya pergelaran sastra, memungkinkan mereka itu mengembangkan diri, ya, apakah nanti menjadi penulis naskah ataupun juga mereka menjadi aktor ya atau juga menjadi pemain sinetron, itu sangat mungkin ya terjadi. Kemudian juga jurnalistik apalagi ya, yang memungkinkan mereka itu bekerja di lapangan sebagai, kalau dulu kuli tinta ya, sekarang bukan kuli lagi ya. Mereka terhormat ya selaku jurnalis ya, itu juga banyak menghasilkan itu ya. Dan ini satu lagi Prof Isa ya, jadi mengapa karya kreatif itu bisa menjadi bagian dari penyelesaian studi, itu produknya ya, produknya, tapi mereka tetap melakukan pelaporan ya seperti skripsi. Jadi kita ingin mahasiswa, bahkan tidak hanya mahasiswa sebenarnya, kita sendiri selaku dosen tidak hanya menjadi cendekiawan akademik ya, yang tulisannya hanya dapat dibaca dalam skripsi, tesis, disertasi, atau juga jurnal-jurnal ilmiah yang kadang-kadang sulit dicari, ya. Tapi juga bisa menjadi cendekiawan publik. Dalam arti apa? Penelitian mereka itu produknya dalam bentuk karya sastra yang bisa dibaca kapanpun, gitu ya. Novel bisa dibaca kapanpun, gitu kan. Jadi mereka tidak hanya menulis novel, tapi novelnya itu mengandung ide-ide mereka yang berkaitan apakah itu dengan psikologi, dengan sosiologi, ataupun juga dengan persoalan-persoalan yang alternatif solusinya itu dimunculkan di dalam novel itu. Baik, kita bertukar pengajar juga dengan perguruan tinggi lain, kemudian mengundang praktisi juga ya, Pak? Betul. Itu kan program sudah disiapkan oleh pemerintah, kemudian kita juga mengakomodasi program itu. Ya. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kita mendatangkan dosen dari luar negeri ya, meskipun tidak harus didatangkan secara fisik ya, karena pelaksanaan perkuliahan bisa dilakukan secara daring ya gitu.
Iya, kemarin sebentar lagi dari Amerika ya, Ya, kemarin dari insya Allah Mesir ya. Mr. Adrian itu nanti Mr. akan Adrian. hadir dan membimbing mahasiswa dan dosen untuk menulis karya ilmiah, ya, artikel berputasi. Kemarin juga kita sudah mengundang dari Korea, ya. Dari Korea, Korea, iya. ya. Untuk menulis puisi Karya sastra, Karya menulis karya sastra, sastra dan iya. penerjemahan, ya, dan penerjemahan ya, ya. Prof ya. Nah, kira-kira sanggar-sanggar yang sudah bekerja sama dengan program pendidikan bahasa Indonesia di mana saja tuh adanya? Ya, kita siap bekerja sama dan berkolaborasi ya dengan sanggar-sanggar yang ada, ya, itu. Misalnya kalau dengan tetangga kita, dengan CCL, ya kita senantiasa bekerja sama, ya. Kemudian Kang juga Iman ada ya Kang Iman Soleh, Soleh atau juga Humas Sastra Humas atau juga Sastra. banyak ya semacam sanggar ya, sanggar-sanggar itu, karena kebetulan sanggar itu dipimpin oleh alumni kita itu kebanyakan Iya, itu. iya. Ya. Itu yang lagu Kepada Nur karya Muhammad Syarif. Itu bagaimana itu sebenarnya? Prof, teman dekat atau bagaimana? Lulusan. Ya, itu dulu mahasiswa saya. Gitu kan. Oh, mahasiswa, bukan ya, teman. Ya. Mahasiswa Ya, ya. kalau sudah mahasiswa kan pasti berteman ya. Untuk selanjutnya itu kan. Iya, iya. Itu lagunya jadi trending ya. Iya, iya. Lagu Kepada Nur. Baik. Prof kan sudah menciptakan penelitian ya, metode penelitian ABER itu. Apa itu sebenarnya, Prof? Ya, ABER itu Art-Based Research ya, dan yang di dalamnya itu ada Art-Based Educational Research. Ya. Jadi untuk UPI sebenarnya bisa menjadi penelitian pendidikan berbasis seni, dalam hal ini sastra ya. Dan saya lihat di luar negeri itu dilakukan ya, dan tidak dimulai dari prodi atau juga Fakultas Humaniora, tapi dari ilmu sosial, ya, dari ilmu sosiologi, kemudian psikologi, ya, kemudian juga antropologi. Mereka berupaya untuk menjadi cendekiawan publik supaya karyanya, ya, mereka sudah melakukan penelitian cukup lama, kemudian mereka ingin karyanya dibaca. Ya. Persoalan kehidupan dan solusinya itu dekat dengan masyarakat, ya, dan dijadikan solusi kehidupan bagi masyarakat, sehingga karyanya itu dalam bentuk apakah itu novel atau bentuknya misalnya teater, ya, mungkin teater jalanan yang dimainkan di tempat-tempat keramaian, ya, atau juga mereka membuat film, ya. Biasanya produk-produk dari Art-Based Research itu mencoba untuk memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau kita berupaya untuk menambah satu lagi, yaitu nilai didaktis, ya, dalam karya yang disusun oleh mahasiswa. Jadi dalam karya didaktis itu nilai-nilai terutama, kependidikan ya. itu muncul. Betul, ya di dalam ya. karya sastra para Betul. mahasiswa, dalam proses berpikir, dalam proses kreatif. Jadi secara tidak langsung bahasa Indonesia yang sekarang sudah menjadi bahasa ke-10 PBB ya, Prof, ya. Itu luar biasa, menggaung, mengglobal, dan mendunia. Nah, Prof, bagaimana dengan rencana ke depan tentang MBKM? Ya, kalau MBKM itu kita upayakan, ya, kita senantiasa untuk memantapkan, ya, karena itu jelas program pemerintah. Kalaupun juga ada kekurangan, kita evaluasi, ya, dan bagaimana kita berupaya untuk mengatasi kekurangan itu. Ya. Baik, jadi dalam proses pembelajarannya itu semester 1, 2, 3, 4, 5 itu fokus di pendidikan di prodi. Ya, semester Setelah 1, itu, 2, 3, 4 terutama, ya. Gitu. Ya. Setelah itu baru mereka boleh memilih bidang kajian. Ya, bidang kajian. jadi program-program MBKM itu ditawarkan, ya, dan mereka berupaya untuk mengikuti seleksi. Ya. Tapi kita juga di Prodi menyiapkan program-program MBKM yang sifatnya generik yang kita siapkan apabila ada di antara mahasiswa yang tidak sempat ataupun juga mungkin
tidak dapat mengikuti program MBKM dari pemerintah, tapi kita sudah mempersiapkannya ya, karena ada di tim pengembang kurikulum UPI yang mempersiapkan kurikulum ya generik untuk MBKM, tapi versi dari masing-masing prodi. Baik, nah sudah banyak program-programnya. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana prestasi para mahasiswa atau alumni dari program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, saya lihat itu cukup banyak ya prestasinya. Misalnya prestasi yang berkaitan dengan mereka mampu menjadi duta bahasa. Duta bahasa. Ya, kemudian kalau mereka itu menjadi novelis, ya itu tentu saja ya gitu. Ada duta perpustakaan juga ya? Iya, ada duta nasional, perpustakaan ya? nasional itu. Kemudian ada yang apalagi tuh yang Youth Leader Jabar. Iya, ya. Ya. Kalau mereka mengikuti lomba baca puisi juga itu sudah banyak. Oh iya, ya. Katanya sutradara nasional yang juara satunya dari bahasa Indonesia katanya. Ya. Film pendek juga juaranya dari bahasa Indonesia. Ya, ada juga ya mahasiswa yang kemarin itu mendapatkan juara untuk mengikuti program teater ya, teater di Bali ya, teater di Bali ya. Meskipun itu bukan mahasiswa S1 tapi mahasiswa S3 ya. Kemudian juga mendapatkan lomba baca dalam lomba baca puisi di Kalimantan juara 2 ya. Secara nasional itu juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahkan pernah menjuarai pantun. Ada ya, sebelumnya itu ada. Bagaimana itu Prof sebenarnya? Perlombaan ikut ya dari sini disiapkan. Ikut ya kegiatan kalau pantun itu kan tidak hanya di Indonesia tapi di Nusantara atau juga di Asia Tenggara yang negaranya itu menggunakan bahasa Melayu. Ya, bahasa nah, Melayu. itu juaranya dari Indonesia ya Prof ya? Iya. Luar biasa. Wah, hebat sekali ya. Pokoknya tidak usah diragukan lagi bahwa konsep program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu akan meliputi pembelajaran untuk orang asing, kemudian juga bekerja sama dengan Sanggar Sastra, kemudian juga dengan berbagai jurnalistik, terutama dengan Pusat Arsip Daerah Jawa Barat dan TVRI, kemudian Asia Afrika, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa program pendidikan BIPA luar negeri. Ayo bersama-sama kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan, bahasa yang mengglobal dan mendunia. Baik teman-teman semua, sahabat Indonesia, luar biasa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan meluluskan teman-teman jadi sastrawan, jadi peneliti muda, jadi kreator, kemudian juga jadi duta bahasa Indonesia untuk pembelajar bahasa asing. Terima kasih atas bincang-bincang siang ini. Sebenarnya kami ingin banyak sekali yang dikemukakan, namun apalah daya, waktu kita terbatas. Selamat siang, sampai jumpa. Salam literasi, salam Indonesia, merdeka.